Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai komponen bioaktif dalam pangan fungsional. Anggota kami terdiri dari 1. Khairunisa, 2. Putri Nur Aisyah, 3. Sahlatul Abidah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Silahkan. Fungsi dasar pangan fungsional. Terdapat 3 fungsi dasar pangan fungsional. Yang pertama, sensori, warna dan penampilannya menarik, cita rasanya enak. Yang dua, nutrisional, bernilai gizi. Yang ketiga, fisiologisal, memberikan pengaruh fisiologis menguntungkan bagi tubuh. B. Fungsi fisiologis. Fungsi fisiologis dari pangan fungsional antara lain: 1. Penyakit yang berhubungan dengan konsumsi pangan. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh, regulating biodefensiveness. 3. Regulasi ritme kondisi fisik tubuh. 4. Memperlambat proses penuaan. 5. Penyehatan kembali, recovery tubuh setelah menderita penyakit tertentu. C. Komponen bioaktif. Komponen bioaktif dalam bahan pangan yang menimbulkan adanya sifat fungsional telah mendapat perhatian yang cukup tinggi, baik yang berasal dari pangan nabati maupun hewani. Komponen bioaktif tersebut dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, zat gizi, misalnya protein, asam lemak, vitamin, dan mineral. Zat non-gizi, misalnya serat pangan, oligosakarida, dan senyawa fenol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sahla. D. Penggolongan flavonoid, antioksidan non-gizi, meskipun kadarnya di dalam bahan pangan sangat sedikit, tetapi mampu berperan untuk menetralkan pengaruh negatif radikal bebas. Flavonoid dapat digolongkan menjadi 1. Senyawa yang dapat menangkap radikal oksigen, misalnya kamferol, narigenin, apigenin, dan narigin. 2. Senyawa yang dapat menghilangkan pengaruh radikal oksigen, misalnya mircetin, dalpinidin, quercetin. 3. Senyawa yang dapat bersifat antioksida atau proksidan tergantung dari konsentrasinya, misalnya poloretin, sianin, katekin, dan morin. 4. Senyawa yang bersifat inaktif atau tidak berfungsi sebagai antioksidan, misalnya rutin dan kloridin. Next. E. Serat pangan dan oligosakarida. Golongan senyawa bioaktif lain yang banyak digunakan dalam pangan fungsional adalah serat pangan, dietary fiber. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa serat pangan memegang peranan spesifik dalam menurunkan kadar kolesterol plasma. Namun tidak semua serat pangan keefektifan yang sama dalam menurunkan kadar kolesterol plasma. Terdapat bukti bahwa pektin dan gum sebagai komponen serat pangan cukup efektif dalam menurunkan kadar kolesterol plasma. Oligosakarida yaitu suatu golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Di masa lalu digolongkan sebagai senyawa anti nutrisi karena dapat menimbulkan flatulensi, kembung perut.
sehingga konsumsinya harus dihindarkan. Sekarang oligosakarida justru diformulasikan dalam pangan fungsional karena dapat menstimulir timbulnya bakteri asam laktat di dalam usus besar sehingga dapat menurunkan resiko kanker usus besar, calon kanker. Selanjutnya dilanjutkan. F. Senyawa bioaktif lainnya. Senyawa isoflavon yang terkandung dalam kedelai dan tempe seperti daidzein dan genistein terbukti dapat menurunkan resiko kanker payudara, menurunkan kadar kolesterol darah, serta meningkatkan aktivitas spermatozoa. Kesimpulan, suatu pangan dikatakan mempunyai sifat fungsional bila mengandung komponen atau zat gizi atau non-gizi yang dapat mempengaruhi satu atau sejumlah terbatas fungsi dalam tubuh, tetapi yang bersifat positif, sehingga dapat memenuhi kriteria fungsional atau menyehatkan. Komponen bioaktif tersebut dapat digolongkan sebagai 1. Zat gizi, misalnya protein, asam lemak, vitamin, dan mineral. 2. Zat non-gizi, misalnya serat pangan, oligosakarida, dan senyawa fenol. Masih terdapat banyak senyawa bioaktif yang terkandung dalam berbagai tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam formulasi pangan fungsional. Saran, konsumsi makanan yang mengandung komponen atau zat gizi atau non-gizi yang bersifat positif sehingga dapat memenuhi kriteria fungsional atau menyehatkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, entah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.